overclocking di masa sekarang itu sudah menjadi jaminan sebuah produk, khususnya yang ada di PC rakitan, itu menjadi produk yang premium, pasti bagus, durable, dan memiliki kinerja tinggi. Tapi sayangnya, berita terakhir yang kita tahu akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu, ada permasalahan yang terjadi di salah satu prosesor Intel seri K di generasi ke-14 yang mengalami banyak permasalahan ketika diaktifkan semua fitur yang berhubungan dengan performa. Sehingga pada akhirnya Intel menyarankan para vendor motherboard untuk mengupdate sebuah fitur yang mereka berikan kepada vendor motherboard yang membuat prosesor itu berjalan pada kondisi factory. Sebenarnya ini sudah ada yang namanya POR atau Plan on Record, dan itu sudah ada sebenarnya di hampir semua BIOS sebelum firmware baru ini. Saya lupa apa namanya, nanti saya cantumin di sini aja ya. Namanya Intel Baseline apalah itu ya, yang berhubungan dengan power kemudian tegangan prosesor agar tidak mengalami permasalahan. Ini jelas bertentangan dengan tujuan dari K-SKU yang ada dari Intel itu sendiri, di mana di K-SKU itu jelas kita bisa melakukan overclocking dengan merubah multiplier prosesor secara bebas. Lalu, kenapa sekarang ini menjadi bermasalah? Bahkan untuk memanfaatkan turbo boost feature yang ada atau TVB yang ada di Intel Gen 14, ini juga akan mempengaruhi performa prosesor dan bisa menyebabkan instability yang sangat mengganggu, khususnya kalian yang bermain game ataupun beberapa aplikasi lain. Memang belum ada satu hal yang jelas mengapa ini terjadi. Tetapi dengan cepat Intel mengambil satu langkah cepat agar ini tidak menjadi satu masalah besar di kemudian hari. Dan jelas ini related dengan para vendor motherboard yang kita tahu akhir-akhir ini banyak yang tidak memiliki standar. Standar di sini yang saya maksud adalah setiap vendor motherboard itu bebas mengekspresikan apa yang mereka ingin lakukan dengan motherboard yang mereka buat agar prosesor itu bisa berjalan sekencang-kencangnya. Dengan catatan, stability yang terjadi adalah versi mereka, bukan versi general. Sekali lagi, ini juga tidak salah. Kenapa? Karena kita tahu chipset Z yang dibuat di motherboard high-end yang harganya di atas 5 juta, 10 juta, atau bahkan di belasan juta rupiah, itu kan pastinya ada tujuannya. Kita tidak hanya melihat itu dari sisi fitur yang ada, mungkin ada RGB, mungkin ada heatsink yang super besar, ataupun water block, monoblock di motherboard, tapi juga tentunya performa out of the box yang kita harapkan, atau user harapkan itu jauh lebih baik dibanding yang lain. Meskipun ya, kita harus akui performa itu tidak lebih dari 1 digit. Tetapi dengan Intel merilis firmware yang baru yang harus diintegrasikan nantinya oleh para vendor motherboard, ini menurunkan performa Intel Core generasi ke-14 Core i9 generasi ke-19 ini bisa turun performa multicore-nya hingga 2 digit. Ini nggak make sense gitu loh. Sementara kita membeli motherboard atau user membeli motherboard seri Z itu jauh lebih mahal daripada seri B. Ya. Dengan perbedaan harga yang sangat jomplang, tentunya secara logis kita mengharapkan performa yang lebih selain dari fitur yang ada. Nah, ini dari Intel. Lalu bagaimana dengan AMD? So far AMD masih gimana ya? Masih belum kita melihat sebuah hal yang sangat negatif ya, atau yang bisa membuat performa itu turun drastis. Hanya untuk AMD kita melihat fitur PBO ini sebenarnya yang dibawa oleh AMD yang harusnya hanya diimplementasikan untuk chipset tertentu, khususnya B. Kalau kita ngomong AM5 ya tentunya B650 dan X670. A620 tidak mendapatkan performa PBO. Tapi di beberapa motherboard, PBO ini secara otomatis itu akan aktif. Posisi auto dalam BIOS yang harusnya PBO ini bisa diaktifkan oleh user itu sesuai kehendaknya ya. Bisa enable ataupun disable. Tapi by default oleh vendor motherboard itu diset pada posisi auto. Dan auto ini PBO otomatis aktif. Itu sebabnya teman-teman tuh banyak mempertanyakan mengapa pada saat kondisi idle prosesor AMD saya kok naik turun frekuensinya. Kenapa panas? Kenapa voltasenya melonjak drastis seketika terus turun seketika? Yaitu tadi karena PBO-nya by default sudah diaktifkan oleh vendor motherboard. Ini juga bisa kita katakan tidak salah. Karena tidak ada guideline yang jelas dari vendor prosesor, dalam hal ini AMD, kepada vendor motherboard, hey, kamu itu jangan mengaktifkan PBO itu by default. Ya. Tetapi ya tahu sendiri kan, user maunya
plug and play, begitu jalan dan kemudian langsung berjalan sekencang-kencangnya gitu. Makanya otomatis para engineer itu melakukan trik dengan langsung mengenable PBO pada kondisi on by default. Itu soal prosesor dan motherboard. Bagaimana dengan memori? Oke, kita bisa lihat saat ini DDR5 itu sudah umum berjalan atau kita bisa melihat XMP atau Expo itu ada di angka 8.000 megatransfer per detik ke atas. Bahkan terakhir saya dengar akan ada yang di rating di frekuensi 8.800 megatransfer per detik. Bahkan juga JEDEC nantinya itu akan menetapkan standarisasi DDR5 di 8.800. Ini hal yang luar biasa. Sementara kita lihat soal kestabilan. Sebuah memori yang berkecepatan super tinggi itu tidak hanya dari memorinya saja yang cepat, tetapi juga sangat bergantung pada motherboard yang dipakai, desain motherboard itu sendiri, dan tentunya prosesor. Kenapa? Karena eMMC letaknya ada di prosesor. Tidak semua eMMC memiliki kemampuan berjalan di frekuensi yang tinggi. Ini nanti akan menjadi bukan masalah ya, satu dilema bagi para PC builder maupun para entusias sebenarnya. Ketika mereka mau menggali performa sampai titik darah penghabisan dari prosesor atau memorinya, meskipun tuh kamu katakan cuma 0, sekian persen lah misalnya. Tapi jelas performa ada performa, mau seberapa pun perbedaannya itu tetap menjadi sebuah performa. Ya. Bagi kalian jangan langsung mengatakan bahwa DDR5, memori DDR5 ataupun DDR4 yang frekuensinya ajaib-ajaib, kalau DDR4 itu 4.000 megatransfer per detik ke atas ya, itu akan langsung plug and play dan berjalan. Tidak. Tetap harus memperhatikan rules dan apa saja qualified vendor list yang kompatibel dengan memori berkecepatan tinggi tersebut. Dan ingat lagi, biasanya vendor memori melakukan sertifikasi atau melakukan validasi dengan menggunakan prosesor yang memiliki eMMC terkencang yang mereka punya di labnya. Jadi itu one of a kind. Tidak menjadi satu generalisasi bahwa semua prosesor yang kita beli, meskipun SKU-nya sama, itu akan memiliki speed eMMC yang sama seperti yang di-rating oleh vendor memori. Sebagai mantan profesional overclocker, saya bisa katakan saya mantan profesional overclocker karena sudah tidak lagi berkompetisi secara aktif. Saya melihat ini sebuah setback ke belakang, di mana overclocking itu sudah menjadi satu yang sangat niche. Kalau dulu yang namanya overclocking itu digunakan untuk prosesor yang rendah untuk mendapatkan performa yang tinggi. Sekarang prosesor itu sudah sangat kencang-kencang sekali. By default sudah di overclock dan kita bisa menikmati performanya tanpa melibatkan proses manualisasi atau pengaturan di BIOS. Jadi ini setback. Ketika para vendor prosesor seperti Intel tadi merevisi, hey kamu jangan ngerilis kencang-kencang banget ya. Padahal mereka memberikan keleluasaan ke vendor motherboard untuk nge-push produknya itu sekencang mungkin. Tapi sekarang direm karena masalah stability. Ya tidak ada orang yang akan senang menggunakan sebuah prosesor mahal dan motherboard mahal, kemudian yang dialami adalah BSOD crash dan aplikasi itu tidak bisa berjalan dengan normal sesuai dengan apa yang dia bayarkan. Jadi bagi saya ini adalah sebuah setback di dunia overclocking yang berdampak pada bisnis DIY, bisnis komponen secara umum. Karena kembali yang pertama tadi, overclock itu sudah menjadi satu paten sehingga digunakan pada semua peripheral. Hari ini kita bisa lihat ada power supply yang diberikan embel-embel overclock. Ya, saya nggak tahu ke depan apalagi yang akan diberikan sebagai embel-embel overclock. Semata-mata hanya untuk mendapatkan image sebagai produk yang paling baik, paling kencang, dan memiliki image yang premium. Ini sekedar keluh kesah saya sebenarnya melihat perkembangan akhir-akhir ini khususnya di dunia overclocking dan peripheral PC. Ya semoga saja ini tidak berlangsung lama karena ini akan banyak membuat para entusias itu jadi berpikir ulang. Ya, para gamers ya, meskipun ya jujur saya lihat sekarang dunia gamers tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Kita lihat dunia gaming sekarang itu sudah mulai saturated dan ya sudah menjadi sebuah yang umum, tidak ada lagi yang menggembar-gemborkan soal dunia gaming ya. Tapi ini menjadi satu concern di mana ya orang akan bisa beralih dari dunia DIY, merakit PC, memilih komponen itu menjadi sebuah, saya ingin punya sesuatu yang simple saja, yang saya bisa bermain tanpa saya harus pusing-pusing dengan segala macam spesifikasi dengan kerumitan yang ada. Itu saja, sampai bertemu di konten kami berikutnya.